Nah teman-teman, hari ini ya aku mau Kembali ngobrolin lagi. ya kembali lagi sama Titin lagi. Cuman kita mau ngobrol santai aja yang emang aku nggak pengen ngedit Titin. Kayak udah langsung Langsung jadi satu video iya satu gitu ya. video gitu aja. Kita Oke. ngobrol santai juga, ngomongin lebih ke suka dukanya kuliah di ilmu komunikasi. Yang aku jalani ya. Iya, Disclaimer yang aku jalani Iya, ya. yang dijalin sama Titin gitu loh. Karena menurut aku namanya kuliah kan pasti plus minus ya. Nggak ada yang istilahnya cuma enak-enak aja gitu loh. Pasti Sedikit semua nggak true. mungkin. Pasti ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan atau kayak struggle-nya tuh pasti ada. Nah, kita bakal mengulik nih kalau di jurusan ilmu komunikasi, Tin. Oke. Mungkin kita mulai dari awal aja. Menurut kamu apa sih, Tin, yang bikin susah ataupun hal yang mungkin effort banget gitu loh kalau di ilmu komunikasi? Ini susahnya, dukanya Iya, dulu ya. susahnya dulu, dukanya dulu. Dukanya dulu ya. Jadi karena banyak project, itu sebelum kita solid, itu banyak perpecahan di dalamnya gitu loh. Oke. Di maba aja, awal maba kita tuh udah bikin project kan. Sedangkan maba kan kita nggak tahu, Nggak kamu kenal orangnya ya? gimana, Oh aku ya, orangnya gimana, belum nggak tahu. kenal gitu ya? Iya, dan setiap event kan pasti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, terus CO-CO-nya, koordinator. Kan ada orang yang mengajukan koordinator. Ya kita kan nggak tahu orangnya gimana. Nah ketika nanti di dalamnya ini orangnya ternyata nggak oke ya, ternyata lebih oke anggotanya, ini kan ada perpecahan, bentrok. Oke. Ada bentrok-bentrok ini perpecahan akhirnya kan karena kita kan nggak kenal, otomatis kan kalau kita ngomongnya itu mengingatkan, ternyata sakit hati kan kita nggak Iya, tahu. nggak Nah tahu, benar-benar. pecah kan akhirnya. Nah setelah pecah itu ada perubahan-perubahan, akhirnya yang semakin menjauh ya menjauh, yang ada mau berubah ya semakin dekat. Oke, jadi mungkin disclaimer ya, dari penjelasan Titin tadi, itu emang di IKOM itu kan emang banyak banget project yang harus kelompok gitu loh guys. Kayak ibaratnya satu angkatan ataupun kelompok-kelompok Satu kecil kelas, gitu loh. kelompok-kelompok kecil Iya, itu banyak banget. banyak banget. Dan karena maba ya, apalagi kan kita masih belum kenal ya Tin ya, kayak masih belum ngerti karakter orang gitu loh. Kalau kita udah kerja kelompok, kita baru tahu, oh ternyata individu ini yang enak ataupun gak enak tuh seperti apa Iya, gitu loh. Itu yang susah berarti ya. Iya, jadi gini, makin lama kita kuliah teman kita makin sedikit. Iya benar, Karena makin ya, tahu karakternya ya. Dari project ini, oh crashnya di sini, akhirnya nyari yang cocok kan. Nah itu. Ya gitu, oke. Itu mungkin juga masalah-masalah umum kalau di mahasiswa awal sih guys. Ya mengenali karakter orang itu penting ya ibaratnya. Punya teman banyak awal maba. Iya, benar. Project cuma dikit. Iya, semakin banyak project juga teman kamu semakin dikit dan lebih mengenali teman kamu. Iya, Iya. benar. Jadi ya enakin aja gitu, caranya mengenali ataupun akrab sama teman adalah ya tadi kerja bareng aja gitu. Iya, tahu nanti tahu habitnya gitu orangnya loh. kayak gimana. Iya, benar-benar. Itu yang pertama ya. Ya, sekarang yang kedua ini, apa yang gak enak, Tin? project kita kan keluar kota. Yang berhubungan sama uang ya ini. Oh, oke. Contohnya kayak ke Bali ini kan ada biaya yang biaya minimalnya itu kan ada. Oke, sebentar Tin. Sebelum ngomongin Bali, jadi guys, projectnya anak ikom itu emang ada yang di luar kota, sering ya Tin ya? Iya, sering di luar kota gitu loh. Dan salah satunya adalah di Bali yang paling gede eventnya. Paling jauh lah dari kampus. Paling jauh dan gede gitu biayanya. Dan gede itu banget. biaya sendiri. Oke, biaya sendiri. Yang kita highlight di sini biaya sendiri ya. Oke. Jadi kita ngobrol sama travel, butuh biaya travelnya ke Bali selama berapa hari, itu dari mulai transport, makan, hotel, tiket masuk dan lain-lain, itu berapa sih gitu. Akhirnya itu kan nanti diglobalkan, akhirnya per orang itu kenanya berapa, iurannya berapa. Nah yang mengkonsep ini kan orang-orang tertentu ya kan, nggak semua satu angkatan kan enggak. Dan kebetulan aku tuh jadi orang-orang ini kayak yang ngatur salah satu yang memanage travel kita. Ada memang travelnya ada, cuma kan ada orang-orang yang ngatur setiap kelas-kelasnya kan. Duka susahnya itu kita ada teman kita yang kurang. Maksudnya secara ekonomi gitu ya. Secara ekonomi kurang. Nah, gimana sih kita biar itu saling menutupi gitu loh. Jadi ngatur biayanya nih gimana gitu loh. Ada keringanannya gimana, itu setiap kelas itu punya konsepnya, masalahnya masing-masing dan penyelesaiannya masing-masing gitu loh. Ada yang setiap kelas, setiap pertemuan ada yang bayar sekian, ada yang terserah nanti yang penting lunas gitu juga ada gitu. Oke. Jadi emang karena secara konsep ya IKOM ini banyak projectnya nggak cuma di kampus ataupun di dekat-dekat kampus aja dan di luar kota, maka biaya yang dikeluarkan juga banyak. Ya kemana-mana itu kita tuh yang cover juga mahasiswanya sendiri gitu loh guys. Jadi ya perlu digarisbawahi bahasanya kuliah di IKOM juga
ya emang uangnya banyak guys itu maksudnya. Banyak-banyak nabung. Iya, banyak-banyak nabung, pengeluarannya Iya. deras gitu maksudnya Gaya ya. hidupnya itu jangan terlalu tinggi, Iya. disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, karena proyeknya takutnya nggak nutup. Iya. Ya. Selain itu kan juga keluar kota kan kita kayak ngeproduksi kamera dan sebagainya kan juga keluar duit nggak sih Tin? Kayak tugas-tugas umum lah kayak proyek-proyek Iya. fotografi kan juga keluar duit gitu loh ya nggak sih? Iya, keluar uang kayak Apa sih Tin selain yang sering banget keluar uang itu proyek apa? yang keluar kota itu Oh yang fotografi ya berarti ya? fotografi itu kan keluar uang, kita otomatis kan Iya. travel kan udah Iya. berapa sendiri Kameranya kan? iya kamera, kalau mau nggak mau bayar kamera itu bisa kita pinjem kakak tingkat gitu. Tapi sebenarnya kamera tuh wajib nggak sih Tin? Nggak wajib. Nggak wajib kan? Tapi emang diusahakan antara mau Ada. pinjam, mau rental atau apa kan? Bebas, tapi lah kalau aku kesaranku kalau kalian nggak punya uang yang lebih nggak usah beli, nggak apa-apa. Toh habis mata kuliah fotografi kalau kalian nggak hobi ngefoto ya nggak kepake. Jadi alternatifnya adalah boleh rental atau pinjam cutting ya. Pokoknya ya dijaga namanya barang pinjaman gitu ya. Oke. Jangan buru-buru beli. Gini dulu, kalian awal mata kuliah fotografi ini tips ya. Iya. Sewa dulu atau pinjam kakak tingkat dulu. Nah, kalian di situ kan udah tahu, oh aku tertarik Cocok apa ini enggak? sama fotografi ini, mau True. dalemin. Kalau mau kalian mau dalemin, beli nggak apa-apa. Takutnya udah beli ternyata nggak cocok, nggak Iya. kepake kan? Nah, Iya, iya itu terjadi sama aku soalnya. Nggak kepake sampai Ya, ini sekarang. belajar dari kameranya. pengalamannya Iya, Titin belajar sendiri dari ya, pengalaman. gitu. Jadi aku nggak mau kalian adik-adik tingkatku itu nanti Beli. kayak aku gitu Iya, loh kan, beli ya tapi ternyata eman. nggak passion dan jarang kepake Jangan gitu kepake. ya Dan emang. semakin tahun kan turun harganya. Iya benar-benar. Iya benar sih. Jadi mungkin kalau ada isu-isu kalau masuk ilmu komunikasi harus punya kamera dan sebagainya. Ini tadi ya pesan dari Titin harus dipertimbangkan gitu loh. Iya. Tapi emang pengeluaran untuk di mata kuliah fotografi emang banyak, Lumayan, iya. lumayan gitu antara proyeknya atau keluar kotanya atau mungkin propertinya yang digunakan untuk foto-ngefoto tadi kayak gitu. Oke. Tapi yang di luar kota nggak cuma fotografi aja. Apa sih Tin? Jurnalis itu Oh kita ya jurnalis juga, itu juga biaya lagi ya, Tin. bensin kan sendiri, makan iya. sendiri gitu loh. Apa lagi Tin? Sama ini yang belum mungkin aku belum bilang ke video-video yang sudah ya, itu ada opini publik. Opini publik ini kan kebetulan waktu itu mata kuliah aku tuh hampir barengan sama Pilpres. Oke. Jadi ini kan pemilihan umum kan menarik. Ini jadi aku survei opini publik tentang Pilgub. Oh, Waktu gubernur. aku iya gubernur. Oh, oke, gubernur. Pemilihan gubernur. Jadi ada setiap kelas itu ada dapil berapa. Nah, aku tuh kelasku dapat Probolinggo Pasuruan. Oke. Nah, kan di 2 kabupaten ini sampelnya berapa, setiap kabupaten tuh harus imbang kan. Oke. Kita kan ngitung sampelnya, populasinya berapa, nanti sampelnya berapa, setiap kabupaten berapa orang, kabupaten mana yang dipakai. Nah, satu tim ya itu 2 orang maksimal. 2 orang. Nah, 2 orang ini satu tim itu minimal itu 2 kecamatan, maksimal 3 kecamatan. Oke. Nah, ini kan kita dari kampus dari Bangkalan ke Pasuruan, Probolinggo, ada yang di Surabaya, Sidoarjo juga ada yang di Tuban, Bojonegoro ya ada. Ini kita sampai ke lokasi itu kan biaya sendiri, bensin sendiri. Oke. Nah, akomodasi kan sendiri, uang lagi. Iya uang lagi. Dan juga itu terus kita masalahnya itu susahnya itu kadang-kadang kan cewek cowoknya nggak imbang. Oh iya benar. Kamu dapat cewek-cewek berarti? Cewek-cewek aku. Oke. Meskipun aku dapat 3 di daerah kota, tapi daerahnya memang itu banyak daerah yang rawan begal. Oh, oke. Jadi nggak mesti juga daerahnya Iya. aman gitu ya. Meskipun aku kan daerahku tuh deket Taman Dayu. Ini ibu kepala desanya kan ibu-ibu. Bilang, "Hati-hati Mbak ya, motornya di sini habis ada yang kehilangan sepeda motor." Gitu. Oh, takut ya. Iya, memperingatkan kita Iya, gitu. iya. Jadi ada juga yang cewek-cowok yang benar-benar daerah ini rawan begal, itu juga ada. Susahnya dukanya tuh di situ sih. Oh iya, mungkin kalau perjalanan keluar kota untuk opini publik ataupun tugas-tugas tadi juga challenge-nya mengenali wilayahnya itu ya, nggak mesti aman gitu loh. Iya, kita pun nggak tahu daerah sana aman apa enggak, Iya, kan nggak tahu, benar-benar baru di sana. Susahnya lagi kalau kita di sana lagi motornya mogok atau apa, kita nggak tahu, apalagi kalau cewek-cewek ya. Iya benar-benar. Kita nggak tahu ban bocor di jalan itu kan teknis, Iya secara teknis pengeluaran lagi. pengeluaran lagi. Otomatis. Jadi emang yang perlu di-highlight tadi adalah sekali lagi pengeluarannya emang deras. Jadi tipsnya buat anak-anak ikom banyak-banyak berhemat ya. Iya. Pinter-pinter mengatur keuangan karena pasti
ya pengeluaran untuk project-projectnya juga deras banget. Belum lagi tadi yang PR ya kan, Iya, make harus up. yang cewek-cewek mungkin full make up, harus Iya. pintar beli blazer ataupun perlengkapan yang Itu lain. ya dukanya teman-temanku memang waktu PR itu public relation itu kan blazernya beli, heelsnya ada yang beli. Ya di sini ada yang murah, teman-teman bilang gitu. Di sini murah, di sini murah, di sini murah. Make up otomatis kan kita tuh nggak cukup uang 100.000 buat Iya, modal, true. gitu Iya, true. nggak cukup. Dan itu juga pasti makan uang sih. Soalnya minggu pertama ya kontrak kuliah harus gini gini gini. Minggu depan itu sudah full make up. Oke, jadi ya mau nggak mau instan ya, uangnya harus Iya. ada langsung Ya gitu. kan itu tadi kita ya daripada nggak bisa kuliah ya Iya. mending akhir bulan kita nggak makan. Oh iya benar, pokoknya pintar-pintar mengatur Pintar-pintar keuangan, iya. Terus kita ngomongin dosen Tin Ya sekarang. ini masih duka ini. Oh, duka. Ada dosen yang Oke. yang Tapi emang bener gak sih Tin kalau dosen-dosen ikom itu emang jahat? Bukan jahat sih, apa sih? Killer. Killer itu emang bener? Gak semua. Tapi kalau ada satu killer banget. ya ada beberapa. Kalau versi kamu Tin, dosen killer itu kayak gimana kalau di ikom? Bukan sebenarnya dosen itu nggak killer sih, lebih ke ketat dan tegas. Oke, strict gitu ya. Ya, tapi ilmunya yang didapat itu banyak. Oh, oke. Orangnya bikin peraturan ini nih ketat kaku gitu ya. Cuma kita jalani itu banyak ilmu yang kita dapat. Soalnya aku ya itu Dapat ilmunya. dapat banyak ilmu dari beliau. Tapi kalau versi killernya emang sekiller apa Tin? Kita kan bikin resume, tugas review film. 2 film kita bandingkan. Wow. Iya. Dan nggak ini tugas pertama itu kita di kertas buram. Oke. Nggak boleh lecek, harus rata kanan kiri, Oke. atas bawah. Nggak boleh ada coretan, Stipo. nggak boleh. Oke. Bekas garisan juga nggak ada, nggak Ya boleh. ampun, oke. Nggak boleh lecek kertas, Oke. nggak boleh ada tipu. Pemenggalan kata harus tepat, Oke. bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke. Yang susah kan bahasa Inggris, say. Iya, Kita iya. kan cara ngomongnya bahasa Inggris sama pemenggalannya kan beda. Iya. Nah itu. Terus kalau katamu tadi yang kalau salah? Kalau masih yang pertama, tugas pertama kan di buram. Iya. Itu masih oke, orangnya masih ngasih lingkaran, dikasih tahu ini salahnya. Tugas kedua udah mulai ganti kertas doorslug. Apa itu? Kertas doorslug itu biasanya dipakai buat buyar, tipis banget. Oh, oke. Kertas tipis. Iya, tipis banget, memang benar-benar nerawang kertasnya, Oke. lebih tipis daripada buram. Oke. Itu salah langsung sobek depan kelas. Itu maksudnya emang sobek depan kelas itu kayak anti toleransi. Maksudnya Iya. kayak ya udah gak ada toleransi harus sobek. Soalnya jadi masuk ke beliau itu udah ada manajer kelas, ketua kelas lah hitungannya ya. Itu yang ngecek apa namanya tiponya, pemenggalan kata, rata kanan kirinya gitu. Jadi kita itu 1 minggu itu ini beratnya itu karena kita 1 minggu itu manajer ketua kelas itu kasih deadline pengumpulan ini pertama kita ngumpulin seret ada tipe dikasih tanda sama ketua kelas dikembalikan. Oke. Kalau aman oke, langsung lolos. Oke. Kalau nggak aman kita bikin lagi sampai Oh, oke. sampai clear. Oh, jadi kalau semisal sampai rentan waktu 1 minggu tadi itu masih nggak bagus berarti ya Iya. disobek tadi resikonya. Soalnya kita tuh revisinya nggak cuma 1 kali, Oh, oke. 2 sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah kalau udah tenggat terakhir otomatis kan mau nggak mau ya hasilnya itu kita kumpulin Iya. kan. Nah sampai ke dosennya ada tipe pemenggalan itu dipanggil namanya, deg-degan dong. Iya, benar deg-degan. Ditanya mau disuruh dikasih katanya disuruh sampai sendiri di depan kelas. Temanku ada yang sampai nangis beneran. Oh, iya Jadi iyalah. kalau iyalah. nangis itu semakin orangnya itu semakin senang. Oh ya mungkin vibes-nya makin dapet ya, Iya, tegangnya makin heeh. dapet gitu ya. Tapi karena mungkin ya seminggu tadi kan mungkin karena mikirnya strict banget usahanya kan Tin. Terus disobek tiba-tiba kan rasanya juga Iya. nyesek paling ya. Banyak yang nggak tidur, say. Gara-gara nulis tadi itu. Iya, kan Takut tugas kita nggak banget, itu yo. aja kan. Iya sih benar. Kita kan bagi waktu sama project-project yang lain. Oke, tapi kalau ngomongin dosen killer sih emang ya gimana ya? Emang ada cerita sih pastinya. Maksudnya Iya. seserem-serem mungkin tapi ya pasti ilmunya dapat Iya, gitu karena loh. itu aku sekarang gara-gara tugas itu aku kalau 1 hari full nggak tidur itu oke, masih aman. Oh, oke. Karena ada waktu itu aku sehari nggak tidur itu pernah. Tidur cuma 2 jam, jam 5 tidur, jam 7 bangun, make up, berangkat kuliah pakai heels, pakai itu udah pernah dialami. Jadi emang karena tugasnya tadi itu memaksa kamu untuk juga kurang tidur berarti Iya, ya. jadi karena itu kan akhirnya aku itu dapat ilmunya, dapat pengalamannya gitu loh. Iya, benar. Dan banyak di semester 3 itu banyak teman-temanku yang out, Oh, drop out. drop out, dia keluar. Capek. Nggak Terasa keluar. nggak passion, maksudnya terasa Iya. nggak cocok Kan udah. semester 3 ini kan
kuliah itu sibuk-sibuknya. Oh iya, benar. Tugasnya itu semakin banyak karena kan semester 1 2 kita kan masih pengenalan. Iya. Semester 3 itu udah banyak dan udah di batas dari SMA gitu loh. Banyak yang nggak kuat, banyak yang nggak bisa membagi waktu, akhirnya banyak yang keluar. Oke, jadi seleksi alamnya di situ ya, Iya, Den ya. selain nulis di kertas doslak itu ya, make up cowok-cowoknya itu nggak boleh, mukanya berminyak itu nggak boleh, berjerawat nggak boleh, harus rapi. Oh, jadi harus cara Kinclong, grooming ya. iya, Cara harus- cara grooming emang harus Apa ya cakep itu ya. namanya, cakep loh. Ya, secara good looking ya. Iya, good looking. Ceweknya juga ada ukuran cakepnya gitu loh. Oke. Nggak boleh, harus lebih rapi dari asisten. Ceweknya asisten dosen kan cewek. Kalau yang cowok harus lebih rapi daripada dosen. Oh, oke. Jadi mungkin ini bukan perkara ini ya ngejudge good looking atau enggak, tapi kita belajar manner dan juga Ya, ini ya cara penampilan. melodi, Iya, benar. Meskipun nggak cakep itu nggak masalah. Orangnya nggak nilai kamu dari mukanya cakep enggaknya. Cuma Dari rapi enggak gitu loh. rapihnya. Dan yang gondrong juga itu kan rapi enggaknya, bukan gara kamu cakep apa enggak. Iya, benar, Karena rapi kamu harus menjaga kerapianmu sebagai humas, memang di tempat kerja sebagai humas memang harus rapi Iya, benar. gitu. Jadi lebih ke penilaian looknya dalam artian tempat kerja gitu loh guys, Iya. bukan look sebagai emang lo jelek-jelek enggak gitu maksudnya. Kita nggak dibedakan Iya. jelek sama cantik Enggak, itu kan standarnya juga nggak jelas kan kalau Iya. jelek gitunya. Lebih ke penampilan, iya ke rapihnya. kerapian. Iya, kerapihan Sebenarnya itu gitu. bagus kok buat Mm-mm. buat kita kalau kerja kan kita harus Iya benar, kayak manner gitu. itu termasuk ke manner juga gitu loh. Kan ya ibaratnya tiap kerjaan juga ada aturannya Ada ya, nggak aturannya, bisa iya. berpenampilan yang seenaknya gitu loh. Dan itu ilmunya di situ gitu ilmunya kan. sebenarnya teori-teorinya tuh banyak didapat kok di situ. Oke, benar-benar. Cuma kan kita nggak ngomongin teori ya di sini Iya, ya. tapi ngomongin ya prakteknya looknya gitu kan. Terus yang terakhir deh Tin sekarang, yang nggak enak apalagi kalau di jurusan ikom. Apalagi ya. Tadi yang opini publik tadi loh, Tin, yang kamu berhubungan sama masyarakat kan banyak tuh kan kamu jurnalis atau apa? Enggak, itu lebih ke fotografi Oh, kan fotografi, malam kan aku di oke. pasar, itu aku dipalak sama orang-orang ibu-ibu yang jual Oh, sayur. oke. Bukan ibu-ibu, biasanya yang malak itu memang ibu-ibu yang jual sayur yang orang lama, orang udah tua, terus Oh, memang oke. ekonominya kurang gitu. Oh, oke. Di foto nanti minta uangnya Mbak ya. Oh, Gitu, oke. disuruh Oh, bayar. mungkin mereka mikirnya gini sih, Tin, karena kedatangan wartawan ya, Iya, atau mikirnya sering-seringnya gitu. di interview ataupun apa, jadi Sering-seringnya. merekanya kan mikirnya Kita pasar gitu. mungkin mereka mikirnya ini bakalan ditampilin di media, makanya mereka minta cuan minta- gitu loh, iya. minta uang ya nggak sih? Bener. Dan temanku tuh bilang, "Enggak Bu, ini buat tugas kuliah gitu." Oh, oke. Tapi ya tetap ada yang tetap aja ada yang geremeng-geremeng gitu Oh, karena loh. mungkin mereka juga takutnya nipu ya, kita kan nggak tahu Kita nggak juga. tahu, jadi Iya, benar-benar. kadang-kadang kalau situasi di pasar itu udah mulai rame ya, ibu-ibu gitu ada sebagian udah mulai keluar. Oh, oke. Gantian. Oh, oke. Jadi mungkin karena berhubungan sama masyarakat langsung ya, jadi kita nggak tahu, maksudnya emang mereka ini kooperatif apa nggak gitu loh, Tin, ya nggak sih? Iya, Jadi ya kalau ketemu orang-orang kayak gini ya pasarannya kalau kita mau menjelaskan pun juga masih trust issue gitu. Antara ini emang beneran apa enggak gitu loh. Iya benar. Jadi pas kalau dapat orang kayak gitu duka banget ya, Tin, Iya. berarti. Aku dukanya lagi tuh, Apa? aku merasa ini tuh salah satu ini kayak aku belum cerita sama kamu ya. Menurutku ini tuh pelecehan seksual kalau Apa? menurutku. Iya, apa? Kayak kita penelitian di daerah mana gitu ya, itu kepala desanya itu kayak salim sama aku gini ya, aku praktek lah ini tangannya tuh giniin ke aku. Oh, kayak apa sih? Kayak genit gitu, Iya Tin. genit, terus bilang nanti kalau saya telepon diangkat ya Mbak ya, Ih, gitu. iya. Iya. Terus kita kan ada kan tahu sebuah itu Iya. dia tanya-tanya kalau mahasiswa biasanya main kemana, ngajak karaokean gitu juga. Oh, serem loh itu, Tin, termasuk. Aku sorry ya sorry. Oh. Aku kan di tempat itu kan sama temanku 3 orang. 1 orang itu nggak kuat, nggak ikut. Oh, Kan- karena orangnya terlalu annoying tadi itu. Iya, karena itu tadi dan orangnya tuh telepon ke beberapa orang. Ke antara aku bertiga oke, ini oke. telepon, chat gitu. Juga hati-hati ya, maksudnya kembali lagi karena berhubungan sama orang luar, Iya, jadi itu. nggak semuanya Apalagi kan oke aku ya secara manner gitu. Bener itu. Dan aku kan 2 kali datang, nggak 2 kali sih, maksudnya 2 semester. Hmm? Jadi kayak dosennya itu kayak ada kelanjutan gitu loh. Oh, oke. Jadi ketemu penelitiannya. orang sama itu lagi. Kita kan ngelanjutin penelitian yang sebelumnya Oh, gitu loh. oke. Dan aku nggak bisa nggak bisa pindah dari tempat situ karena itu tempat yang dekat dari kampus Iya, gitu benar, loh. benar, Dan benar. aku bukan dekat dari kampus sih, lebih tepatnya mudah aku jangkau. Iya, benar. Mudah, bukan dekat banget enggak, mudah aku jangkau. Kan kalau aku yang di luar kabupaten kan susah Iya, benar, gitu benar, loh. benar. Itu sih.
Jadi ya tadi ya, maksudnya again orang nggak pasti tadi berhubungan sama orang juga kita nggak tahu karakternya gimana. Ya Betul. pastinya hati-hati lah, apalagi yang cewek-cewek ya Tin ya, apalagi yang tadi cewek-cewek yang sering ya Seenggaknya kalian itu berhubungan sama orang luar. ya buat cowok-cowok juga ya, kalian jangan sampai gerombol sama cowok-cowok aja. Teman-teman cewek kalian Iya tuh benar, butuh iya butuh benar-benar kalian buat diprotek ya, iya, maksudnya dijaga memberikan gitu. rasa aman. Iya benar-benar Bukan kita genit ya cewek-cewek ya, cuma perlu gitu loh, karena kita nggak tahu orang di luar itu seperti apa. orang di luar itu kayak gimana ke kita, responnya itu kita nggak tahu. Iya benar. gitu. Jadi nanti kalau semisal ada proyek-proyek kelompok, apalagi dapat yang cewek, emang harus dirangkul ya ibaratnya Tin ya. Iya. Jangan sampai malah jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Yang cowoknya itu harus gimana ya, harus janganlah sama cowok-cowok Iya, gitu loh. benar-benar. Ada rasa memberikan rasa nyaman, rasa keamanan buat teman-teman ceweknya. Oh iya, Alat- benar-benar. Kalau keluar kota itu cewek-cewek harus ada temen cowoknya. Oh iya benar, itu pesan banget ya buat proyek-proyek yang luar kota terutama. Kayaknya udah lama banget ya Tin. Lama banget ya. Oke, tapi seru banget. Kita kebanyakan ngomongin masalah nggak enak-enaknya. Tapi it's okay, karena emang namanya kuliah, jurusan kuliah pasti ada plus minusnya. Dan kita belajar dari Titin, emang ya ilmu komunikasi tadi, kita ngerti bahwasanya kuliah nggak cuman hura-hurai aja, Iya, tapi benar. juga ada nangis-nangisnya juga, penugasan, dosen killer, ataupun tadi kita berhubungan sama masyarakat yang nggak pasti karakternya. Itu tadi bisa jadi pesan, barangkali nanti kalau kalian kuliah di ikom atau ilmu komunikasi dimanapun, ya ini semoga bisa ngasih gambaran gitu loh. Iya, benar. Biar kalian juga lebih prepare dan bisa meminimalisir hal-hal yang negatif kayak gitu. So I think it's enough deh Tin ya. Iya. Makasih Nanti banget. senangnya di video yang lain atau gimana ini? Senangnya biar didiskusiin aja di Iya, komen. nanti ya. Mau dibahas senang-senangnya Iya, atau enggak ya? seneng-senengnya nanti di komen-komen aja biar nggak ini ya, biar nggak panjang-panjang banget. So guys, that's all my video. Jangan lupa subscribe and have a nice day everyone. Bye bye.